Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam Senin, yaitu tanggal 2 Jumadil Tsani 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 November 2025 Masehi. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Isya secara berjamaah di masjid yang penuh mubarak ini, Masjid Kyai Al-Hadj Abdul Jabbar Asyili, Pondok Pesantren Muhammadiyah Wilayah Darul Arkam Gombara, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah, dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Baik, mari kita mulai pengajian ini dengan membaca sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita baca doa dulu. Saya mulai, kemudian Anda ikuti. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami, dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang perbendaraan rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Baik, kita mulai dengan surah Al-Baqarah ayat 17 dan 18. Ya, kita baca sama-sama. Saya dahulu, baru kalian ikuti. Silakan dibuka Al-Qur'annya masing-masing dan ikuti saya sesudah saya membaca lebih dahulu. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Alladzi istawqada naran falamma adaat ma haulah
Falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Baik, saya akan jelaskan tajwidnya ya, hukum bacaannya. Yang pertama, masaluhum kamasali. Kemudian yang kedua, binurihim wa tarakahum. Nah, di sini ada dua hukum bacaan. Min mati atau sukun bertemu dengan kaf. Juga binurihim wa tarakahum, mim mati bertemu dengan waw. Ya. Nah, ini hukum bacaannya ya, disebut apa? Tahu, ada yang tahu? Izhar syafawi ya. Cara membacanya disuarakan dengan terang. Ya, jadi mimnya itu disuarakan dengan terang dan jelas di bibir serta mulut tertutup. Ya, kemudian itu cara bacanya masaluhum. Ya, jadi jelas. Masaluhum kamasali binurihim wa tarakahum. Dan juga wa tarakahum fi, yaitu juga termasuk mim mati bertemu dengan fi, fa. Jadi itu disebut izhar syafawi. Kemudian yang kedua, allazi. Nah, masaluhum kamasalil ladzi. Nah, itu disebut izhar. Ya, izhar idgham. Ya, idgham syamsiah. Jadi kalau ada alif dan lam bertemu dengan lam. Ya, di dalam satu kata. Nah, bertemu dengan huruf syamsiah, ya, termasuk huruf lam. Cara membacanya dengan mengidgamkan atau mentasdidkan ya, pada huruf syamsiah, sehingga alnya itu tidak terbaca yang pertama. Jadi yang terbaca itu adalah lam yang kedua dengan pakai tasdid allazi. Kemudian yang berikut naromfa, ya, naromfa palamma. Di situ ada tanwin bertemu dengan fa. Kemudian umyun fa, ya, itu juga tanwin bertemu dengan fa. Nah, ini disebut ikhfa hakiki. Ya, ikhfa itu samar-samar. Jadi cara membacanya itu suara tanwin masih tetap terdengar, ya, tetapi samar antara izhar dan idgham. Narom fa. Terus bersambung dengan huruf berikutnya, sehingga kedengarannya berbunyi seperti eng. Narong fa. Kemudian berikutnya ada kata adoat, ya.
masaluhum kamasalil ladzis tauqad naran ya falamma. Nah, situ ada mim bertasdid. Nah, itu hukum bacaannya gunnah. Gunnah itu mendengung. Falamma. Kemudian ada adoat, ya, adoat. Itu itu mat tabi'i, ya, mat biasa bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Nah, maka di atas mat tabi'i itu ada mat, ya, yang panjang berupa cacing. Ya, hukum bacaannya disebut mat wajib muttasil. Jadi mat itu dipanjangkan, wajib itu harus, muttasil itu bersambung dalam satu kata. Cara membacanya itu wajib dipanjangkan, ya, sampai 2,5 alif adoat, atau 5 harakat, atau 2,5 kali panjang mat tabi'i. Kemudian ada haulah, ya, falamma adoat ma haulah. Nah, itu wawnya berbaris sukun. Ya, kalau ada waw berbaris sukun itu berarti mat. Tetapi kalau huruf sebelumnya berbaris fathah, maka itu mad lin, ya, mad lin. Tapi haknya itu yang terakhir haulahu, ya, hak berada sesudah huruf yang berharakat, ya, haulah, lamnya itu berharakat, kemudian ada huruf sesudahnya yaitu hak. Ya, ini hukum bacaannya disebut mad silah kasirah, mad panjang, ya, silah kasilah yang disambung dengan pendek, ya. Cara membacanya dipanjangkan sampai 1 alif saja, ya, atau seperti panjang mat tabi'i haulahu. Tapi kalau berhenti, ya, dibaca mati haulah. Tapi kalau dibaca bersambung haulahu. Kemudian ada kata zahaballah, ya, itu ada lafzul jalalah Allah, ya, itu baris sebelumnya berharakat fathah, maka hukum bacaannya disebut lamul mufakhamah. Ya, lamul mufakhamah itu lam dibaca tebal, ya, karena huruf sebelumnya fathah. Jadi zahaballah, ya, loh pakai loh bukan lah, ya, kalau zahaballah salah, ya, kalau zahaballah, ya, itulah yang betul. Kemudian ini yang sering kita dapatkan di akhir ayat, ya, yaitu yubsirun dan yarji'un. Ya, itu kalau ada mat tabi'i dan sesudahnya itu ada wakaf atau tempat berhenti, maka cara membacanya itu ada 3 macam. Pertama 3 alif atau 6 harakat. Nah, itu ini yang lebih utama. Yubsirun, ya, yarji'un. Kemudian yang kedua 2 alif atau 4 harakat. Ini bacaan sedang, ya. Yubsirun, yarji'un. Kemudian yang ketiga dibaca 1 alif atau 2 harakat atau seperti mat tabi'i, ya, biasa panjangnya yubsirun, yarji'un. Kemudian ada summum bukmun, ya, di situ ada mim mati, ya, summum, ya, summum tanwin, ya, tanwin. Tanwin berbaris dhammah, 2 dhammah, ya, summum, bertemu dengan ba. Ya, ini bacaannya disebut, hukum bacaannya disebut iklab, ya, artinya menukar atau mengganti. Jadi tanwin itu diganti dengan
mim, sehingga mulut tertutup ya, karena bertemu dengan ba ya. Jadi cara membacanya dengan menyuarakan tanwin ya atau dammatain menjadi suara mim ya, jadi summum. Nah, mulut ditutup dengan merapatkan dua bibir serta mendengung, summumbu ya. Kemudian berikut bukmun o ya, ini ada tanwin bertemu dengan ain. Nah, ain itu huruf khalqi, huruf yang terdapat di kerongkongan. Nah, ini harus dibaca terang ya atau jelas. Kemudian tidak mendengung karena izhar halqi umyun wahum ya. Nah, itulah beberapa tajwid yang harus kita perhatikan. Baik, sekarang saya akan bacakan dulu terjemahnya secara lengkap ya, supaya Anda tahu apa yang saya baca terjemahannya. Masaluhum kamasalil lazis tauqada naran ya, perumpamaan mereka itu seperti orang-orang yang menyalakan api. Falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim ya. Artinya setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka. Wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun ya, dan Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan dan mereka tidak dapat melihat ya, mereka tidak dapat melihat karena Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan. Maaf, lagi batuk. Summum ya, summun itu artinya tuli, bukmun bisu, umyun buta, fahum la yarji'un, maka mereka tidak dapat kembali ya, kembali kepada jalan yang benar. Baik, kita baca terjemahannya per kata bersama-sama ya, saya dulu baru kalian ikuti ya. Masaluhum, perumpamaan mereka. Kamasali, seperti. Kamasali allazi, orang yang. Kamasalil lazi ya. Masaluhum kamasalil lazi istauqada, menyalakan. Naron, api. Falamma, maka tatkala. Adoat, menyinari. Ma haulahu, sesuatu di sekelilingnya. Zahaballahu, Allah melenyapkan. Binurihim, cahaya mereka. Watarakahum, dan membiarkan mereka. Fi zulumatin, dalam kegelapan. La yubsirun, mereka tidak melihat. Summun, tuli. Bukmun, bisu. Umyun, buta. Fahum, maka mereka. La yarji'un, tidak kembali. Ya, baik, saya akan bacakan tafsirnya langsung ya, tidak usah nahwunya, karena nahwunya ini agak berat ya.
Baik, di sini saya jelaskan tafsirnya. Jadi ayatnya mengatakan masaluhum, ya, masaluhum. Jadi masal itu perumpamaan, hum itu mereka. Ya, mereka itu orang-orang munafik. Jadi ini orang munafik diumpamakan, ya. Ya. Kamasali, ya, kamasali itu seperti. Jadi orang munafik ini diumpamakan seperti, ya. Jadi yang dimaksud perumpamaan ini adalah sifat mereka, ya, sifat mereka yaitu pembohong, pengkhianat, penipu, dan seterusnya. Nah, itu sifat mereka dalam kemunafikan. Jadi sifat mereka dalam kemunafikan itu diumpamakan kamasalil lazi. Nah, di dalam ayat dikatakan kamasalih al-lazi. Artinya ayat yang mengatakan ini seperti orang yang menyalakan. Jadi kalau ada orang munafik itu dia seperti mendapat petunjuk, ya, tapi mereka tidak terima, ya, mereka lalai, ya. Ya. Jadi mereka itu seperti menyalakan api atau menghidupkan api, ya. Api itu adalah cahaya. Cahaya itu penerang sehingga mereka bisa melihat, ya, mereka bisa melihat. Yang dimaksud cahaya di sini adalah petunjuk, ya. Mereka sebenarnya diberi petunjuk tetapi mereka tidak terima, ya. Itulah seperti menyalakan api, ya. Fi zulumatin, ya, dalam tafsirnya itu yang dimaksud di sini orang yang menyalakan api lalu apinya itu dimatikan oleh Allah sehingga mereka dalam kegelapan. Ya, kegelapan ini kalau dikiaskan atau dimisalkan seperti kesesatan. Jadi cahaya itu diumpamakan seperti petunjuk, ya, jalan kebenaran. Dan zulumat ini diumpamakan seperti kesesatan. Ya, kesesatan itu mereka tidak berada di jalan yang benar, tetapi berada di jalan yang batil. Falamma adaat. Ya, ini ayatnya mengatakan falamma adaat. Setelah api itu meneranginya. Ya, persamaannya menyinari itu adalah menerangi, ya, menerangi atau memberi cahaya yang bisa orang melihat, ya, orang bisa berjalan dengan adanya cahaya, adanya sinar. Seperti kita ini dengan adanya sinar lampu, ya, kita bisa saling baku lihat. Tapi kalau tidak ada sinar, kita tidak saling melihat, ya, sehingga dalam kegelapan, ya, kita tidak bisa tahu muka siapa di depan. Nah, falamma adaat, maka tatkala api itu menerangi, ya, seperti lampu yang bersinar, bercahaya, ma haulahu, ya, ma haulahu itu apa yang di sekelilingnya. Nah, ini di sekeliling kita ini kita bisa tahu, ya, ada dinding, ada pintu masjid, ada kipas, ya, kita bisa tahu ada kalian. Nah, itu semua di sekitar cahaya. Ya, yang dimaksud sekitar ini fa'absara wastadfa'a, ya, hingga dapat melihat. Ya, kalau dapat melihat, itu ada rasa aman, ya, rasa aman. Karena dalam keadaan terang. Tapi kalau gelap, itu dalam keadaan takut, ya. Jadi kalau ada cahaya, itu wa amina ma yakhafuhu.
melihat apa yang di sekitarnya. Tapi kalau dimatikan atau dijadikan gelap, itu menjadikan orang takut. Tapi kalau terang, itu menjadikan orang merasa aman dari rasa takut. Makanya di dalam surah Li'ilafi Quraisy itu ada ayat terakhir mengatakan wa amanahum min khauf, ya, memberikan keamanan, ya, min khaufin. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum, ya, wa amanahum min khauf. Jadi kalau kita ini semua menyembah Allah satu-satunya Tuhan dengan benar, maka Allah akan memberikan suatu bebas dari kelaparan. Ya, bebas dari kelaparan. Artinya kita ini dalam hidup kekenyangan tapi tidak terlalu kenyang, ya. Bebas dari kelaparan dan bebas dari rasa takut. Ini hanya dua yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan, ya, di dunia ini, yaitu rasa aman dari rasa takut. Kemudian yang kedua, hilang rasa lapar. Ya, karena lapar itu mengakibatkan orang kafir, ya. Dalam hadis dikatakan kadal fakru yakunu kufran. Banyak kefakiran itu, ya, menyebabkan orang kafir. Ya. Tetapi juga banyak orang yang kekenyangan menjadikan orang lupa. Ya. Jadi itu harus kita hindari. Kemudian di dalam ayat dikatakan zahaballahu binurihim. Ya, Allah pun menghilangkan cahaya yang menyinari mereka. Ya, menurut tafsir Al-Jalalain, atfa'ahu wa jama'a wa jam'ud damir bura'atun lima'nal ladzi. Yaitu dengan memadamkannya. Jadi ada kata ganti di situ, orang, ya, hum, ya, dijadikan jamak. Ya, kalau hu itu mufrad, tunggal. Kalau hum itu jamak. Ini merujuk kepada allazi, ya, allazi. Jadi watarakahum fi zulumatin. Ya, ayatnya mengatakan dan meninggalkan mereka dalam keadaan kegelapan, gelap gulita, dan mereka tidak melihat. Nah, ini dalam tafsir Al-Jalalain mengatakan ma haulahum mutahayyirina 'anit thariq khaifina fadzalika haula amanu, ya, aminu bi izhari kalimatil iman fa iza matu, ya, ja'ahumul khaufu wal azab. Nah, ini artinya dalam bahasa Indonesia, apa yang terdapat di sekeliling mereka sehingga tidak tahu jalan dan mereka dalam keadaan kecemasan. Ya, jadi orang yang dalam keadaan gelap gulita itu, mereka tidak tahu jalan mau kemana ini. Karena kalau jalan ke depan bisa menabrak sesuatu atau jatuh di atas lubang dan seterusnya. Nah, demikian halnya orang-orang munafik. Nah, ini perumpamaan orang-orang munafik, ya, yang mengucapkan kata-kata beriman. Ya, mereka mulutnya mengatakan beriman, tapi dalam hatinya mereka tidak beriman atau kafir. Jadi ini mereka kalau mati nanti, ya, balasannya api neraka. Ya, maka mereka akan ditimpa yang namanya ketakutan. Ya. Kenapa? Karena pasti akan ditimpa siksaan api neraka. Kemudian ayat berikutnya yaitu summun. Ya, summun ini artinya
tuli. Ya. Yang dimaksud tuli ini bukan tidak mendengar suara, ya, tidak mendengar musik, tidak mendengar orang bicara, tapi yang dimaksud tuli di sini adalah anil haq, kebenaran. La yasma'unahu sima, ya, terhadap kebenaran. Jadi mereka mendengar suara tetapi tidak mendengar kebenaran. Maksudnya tidak menerima. Walaupun dia tahu itu benar, tetapi mereka tolak. Nah, itu yang dimaksud tuli. Ya. Kalau sudah dinasihati begini begitu, tapi mereka tetap tolak. Karena telinganya tuli. Jadi yang dimaksud telinga di sini adalah telinga yang ada di hati, bukan telinga yang ada di kepala. Kalau di kepala ya mendengar sesuatu yang konkret. Tapi kalau telinga yang di hati itu ya, kalau orang munafik itu tidak mendengar yang berupa kebenaran. Ya. Kemudian bukmun. Ya, bukmun. Itu bisu, ya. Bisu itu tidak bisa bicara. Mulutnya tertutup. Seperti kalau orang nanti di alam kubur, ya, itu tidak bisa lagi bicara, karena kalau bicara itu bisa bohong, ya. Mulut ini bisa berbohong, tapi hati tidak bisa berbohong. Nah, makanya mulut mereka itu tertutup, bisu. Apa yang dimaksud bisu di sini? Ialah fala yaqulunahu. Ya, dia tidak bisa berbicara kebaikan. Ya, kebaikan yang dimaksud itu ya apa yang ada dari Al-Quran, dari hadis yang sesuai akal, ya, sesuai adat, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itulah kebaikan. Jadi baik itu ukurannya ya adalah Quran dan hadis, ya. Juga akal dan hati nurani, ya, selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Jadi buta itu, ya, di dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan antariqil huda fala yarawnahu, terhadap ya jalan kebenaran dan petunjuk, ya, petunjuk Allah, sehingga tidak dapat melihatnya. Nah, jadi kalau petunjuk itu ya jalan kebenaran menuju surga. Ya, ini ya berupa Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia secara umum. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang berada di atas petunjuk, ulaika lahudam mir rabbihim. Orang yang berada di atas petunjuk Tuhan, yang maka dialah orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Tapi orang yang tidak berada di atas petunjuk, ya, karena buta, dia tidak melihat. Seperti kalau dia pergi ke suatu tempat, umpamanya dia mau pergi ke Parepare atau Sidrap, itu ada petunjuk di depan, di pinggir-pinggir jalan, dia tidak lihat itu, sehingga dia sesat, tidak sampai-sampai. Petunjuk mengatakan ke kanan, tetapi dia ke kiri, ya, karena dia tidak lihat itu petunjuk. Nah, begini juga orang munafik, dia tidak paham apa yang ada di dalam Quran, sehingga dia tidak memahami apa yang di dalam Quran, sehingga dia menantang Al-Quran. Ya, jadi itulah yang dimaksud terhadap jalan kebenaran dan petunjuk Allah, sehingga tidak dapat melihatnya. Jadi ini ada 3 sifat orang munafik di ayat ini, yaitu antara lain tadi dikatakan summun, ya, mereka tuli. Kemudian bukmun, mereka bisu. Umyun, mereka buta. Jadi ini matanya buta, telinganya tuli, kemudian mulutnya bisu. Tetapi di dalam kepala mereka tidak buta,
ya, tidak tuli dan tidak bisu, tetapi apa yang ada di hati, ya, yang ada di hati itu bertentangan dengan ada yang di kepala. Makanya di dalam Quran itu dikatakan saya akan penuhi ya neraka ini, yaitu manusia dan jin, ya. La'amla'anna jahannama katsiran minal jinni wal insi. Saya akan penuhi neraka itu, ya, dari kelompok jin dan kelompok manusia. Kenapa dua kelompok ini? Karena mereka yang disuruh sembah Allah satu-satunya Allah. Selain itu tidak ada perintah, mereka otomatis. Dan di dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Aku, menyembah. Maka orang yang tidak menyembah, punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, punya hati tidak merasa, itulah ulaika al-an'am. Mereka seperti binatang ternak. Binatang ternak itu tidak mendengar, tidak melihat, sama itu, ya, tidak merasa. Ya, lahum qulubun la yafhamuna biha. Mereka tidak memahami ayat-ayat Quran. Ya, walahum ya ayunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak melihat. Walahum azanun la yasmauna biha. Mereka punya telinga tetapi tidak mendengar. Ya, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol. Tapi bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Maka di sini dikatakan fahum la yarjiun. Maka mereka tidak akan kembali. Ya. Ini maksudnya dari kesesatan. Ya, mereka sesat untuk selama-lamanya. Ya, sampai mereka mati, sampai mereka masuk neraka. Karena Allah membiarkan mereka dalam kesesatan, dalam kegelapan. Maka kita ini harus berusaha, ya, menggunakan mata untuk melihat kebaikan, pergunakan telinga untuk mendengar kebenaran, dan digunakan mulut untuk berbicara tentang kebaikan, ya, berbicara kebaikan, berbicara, karena di dalam hadis dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata-kata baik atau diam. Ya, kalau tidak bisa berkata baik, diam. Daripada berbicara buruk, itu dosa. Maka dengan diam berarti dia terhindar dari dosa, berarti dia mendapat pahala. Ya, kalau tidak bisa berkata-kata baik, ya diam. Kalau berkata baik itu berpahala. Jadi kalau kita mau berbicara, itu maka ada namanya fakir qabla an ta'zim. Berpikirlah sebelum bertindak. Karena pembicara itu bisa menjadikan orang celaka. Ya, seperti dalam hadis dikatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Ya. Keselamatan seseorang itu tergantung menjaga lidahnya. Ya, karena kalau lidah salah ucap, apalagi kalau dia pejabat tinggi, ya, berkata yang menusuk hati, nah itu bisa fatal, ya. Karena di dalam pepatah Arab dikatakan al kalamu tamfudu mala tamfudul ibrah, al kalamu yanfudu mala tamfudul ibrah. Jadi perkataan itu dapat menembus hati yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Ya, jarum itu tajam, tapi lidah itu lebih tajam. Karena memang lidah
tidak bertulang. Makanya di dalam hadis dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Islam yang baik itu adalah orang Islam yang lain selamat dari menjaga lidahnya dan tangannya. Ya, jadi jaga lidah itu, jangan sampai berkata-kata yang tidak benar atau yang buruk, atau apalagi kalau diikuti dengan tangan yang bisa kasar. Ya, kalau saya melihat di WA itu bukan main, ada pesantren temannya itu disiksa mati-matian, seperti tidak ada rasa kasihan sama sekali. Ya, binatang saja tidak boleh disiksa, apalagi manusia. Nah, ini sudah hilang rasa kemanusiaannya, bahkan mungkin sudah kesetanan. Ya, kasihan itu anak yang disiksa mati-matian sampai berteriak-teriak, berpedih, tapi dia tidak merasa kasihan. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita jaga lidah kita, jaga tangan kita, jaga mulut kita, jaga lidah kita, jaga mata kita, dan seterusnya. Ya. Baik, mari kita tutup dengan baca doa sama-sama. Saya dulu baru kalian ikuti. Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillaa husnina wa zihaba hammina wa gammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin. Terimalah ya Allah. Mari kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Nah, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau ada yang benar dan baik itu dari Allah, mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada yang kurang atau salah atau keliru, itu datanya dari saya sebagai manusia yang tidak lepas daripada kekeliruan, ya, kesalahan. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan, kata pepatah. Manusia itu tempatnya kesalahan dan kelupaan. Jadi mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.